yang Nenden. Saya Lisa Lipiani. Saya Margi Dayana. Saya Nadia Putri Andini. Di kelas A3 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan mengemukakan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai dengan pidatonya Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno pada saat sidang Dokuritsu Jundi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang membahas tentang konsep awal Pancasila yang kemudian menjadi dasar negara Indonesia. Adapun BPUPKI sendiri merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang pada awal sejarahnya pada saat kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, kemudian Jepang datang ke Indonesia dan berusaha untuk merebut hati masyarakat Indonesia dengan mendirikan sebuah lembaga yaitu BPUPKI. Singkat cerita, pada tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang pertama BPUPKI di Gedung Cusangin atau sekarang lebih dikenal dengan Gedung Pancasila yang membahas tentang konsep dasar negara Indonesia. Sidang ini berlangsung selama 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengemukakan ide serta gagasannya mengenai dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca serta sila. Panca artinya 5, sedangkan sila adalah prinsip atau asas. Kemudian saat pidato tersebut, Bung Karno mengemukakan tentang 5 bentuk dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kebangsaan, yang ketiga adalah perikemanusiaan, yang keempat adalah demokrasi, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jundi Kosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9. Berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Mujakir, Misra Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Dalam kitab Sutasoma dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 5 poin. 5 poin tersebut meliputi dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong, dan dilarang meminum minuman keras. Di dalam kitab Sutasoma juga dituliskan kata yang menjadi inspirasi persatuan segenap bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Magra. Sumpah Palapa pun juga ditulis sebagai cerita tentang sejarah bersatunya Nusantara untuk pertama kalinya oleh Mahapatih Gajah Mada. Semakin berkembangnya zaman, istilah Pancasila muncul dalam pidato-pidato oleh tokoh besar yang berjuang demi bangsa Indonesia, seperti Soekarno dan H.O.S. Cokro Aminoto. Namun, literatur yang ada tidak mendukung bahwa istilah Pancasila ditemukan oleh Soekarno. Akan tetapi, Soekarno lah yang berpendapat paling lantang untuk menyuarakan Pancasila hingga Pancasila dikenal seperti sekarang ini. Dasar negara kita telah melalui sejarah yang dulunya sangat berliku-liku sehingga menciptakan dasar negara yang ideal bagi bangsa ini. Berikut merupakan keputusan politik yang berpengaruh terhadap pembentukan Pancasila. Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1946 dengan pertujuan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan tata negara. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara yang disampaikannya pada pidato tidak tertulisnya. Beliau juga mengusulkan 5 rumusan dasar yang merupakan gagasan tertulis dari Perancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo juga mengemukakan hasil pemikirannya pada sidang tersebut. Tanggal 1 Juni 1945, di mana hari terakhir dari sidang tersebut, Presiden Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin. Setelah melalui berbagai macam perdebatan, akhirnya BPUPKI sampailah pada musyawarah mufakat sehingga melahirkan dasar negara Pancasila yang kita ketahui saat ini, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia 9, 22 Juni 1945, beranggotakan 9 orang dan berhasil merumuskan naskah rancangan Undang-Undang Dasar yang biasa dikenal sebagai Piagam Jakarta. Pancasila yang terdapat dalam Piagam Jakarta ialah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI 2, 10-16 Juli 1945. Dalam sidang ini membahas hasil kerja Panitia 9 dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kesepakatan dasar negara Indonesia yang berbentuk negara republik dan dibuatnya panitia kecil, panitia perancang undang-undang dasar, panitia ekonomi dan keuangan, dan panitia pembela tanah air. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI digantikan oleh PPKI untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini dibahas dan disepakati mengenai sila pertama yang diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Karena perkembangan zaman yang semakin maju, Pancasila dinilai mengalami berbagai keragaman baik dalam pengucapan, pembacaan, ataupun rumusan. Untuk mengantisipasi terhindarnya keragaman tersebut, pada 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi Presiden tentang rumusan Pancasila yang benar. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi.